warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat menghadiri kajian Sahabat Surga pada hari Ahad ini bersama Ustazah Titi. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kurang dari 2 minggu lagi kita akan datangkan tamu agung. Insya Allah semoga kita masih diberi kesempatan untuk dapat kedatangan tamu istimewa ini. Itu malah kita dengan ceramah dari Ustazah Titi hari ini. Kepada Ustazah kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berkumpul kembali lewat Zoom bersama Sahabat Surga. Udah lama banget ya. Kalau nggak salah terakhir itu kita awal Januari ya. Awal Januari lewat Zoom dan sekarang menjelang Ramadan. Masya Allah. Alhamdulillah yang bisa masuk ke Zoom kelihatan bahwa insya Allah ini adalah sahabat-sahabat surga yang sehat walafiat. Alhamdulillah, senang lihatnya masih bisa hadir, masih bisa ketemu di ruang Zoom meskipun jarak jauh ya. Ini 3 pulau nih, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sumatera. Masya Allah. Yang di ujung Sumatera belum datang nih. Mbak Sari, biasanya Mbak Sari suka datang. Nah, ini Mbak Sari yang di ujung Pulau Sumatera belum kelihatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat surga yang hadir hari ini semuanya semakin disehatkan karena kita akan kedatangan tamu yang istimewa dan tamu ini adalah tamu yang akan bersama kita selama 1 bulan penuh. Nah, ini kita kayak rapat ya jadinya. Pembahasan kita di Sahabat Surga ini kayak mau rapat persiapan menyambut tamu istimewa yaitu bulan suci Ramadan. Nah, jadi tema kita kali ini karena namanya adalah persiapan, maka yang harus kita siapkan itu apa? Nah, jadi ini kita rencananya bareng-bareng ya. Rencananya bareng-bareng semua sahabat surga membuat rencana ini. Silahkan nanti untuk yang di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dengan yang di Sumatera, berlomba-lomba untuk menampilkan acaranya masing-masing bersama tamu yang istimewa ini. Nah, ini karena nggak bisa di slide share, jadinya cuma bisa tampil seperti ini aja. Nanti kalau yang di handphone dicubit ya, biar jadi besar gitu ya. Jadi nggak bisa ditampilkan secara lebih besar lagi karena laptop saya ini udah kepenuhan. Laptop saya udah kepenuhan, makanya nggak bisa nggak bisa menampilkan slideshow. Nah, tapi mudah-mudahan masih bisa kelihatan semuanya ya. Yang pertama, kedatangan tamu kita itu siapa sih? Disebutkan tentang tamu yang istimewa ini, yaitu di dalam Quran Surat Al-Baqarah 185. Nah, ini nanti kita dari mundur maju ke atas, karena memang
penjelasan tentang Syahrul Ramadan, yaitu tentang bulan Ramadan, itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa sih yang namanya bulan Ramadan itu, siapa sih gitu. Nah, bulan Ramadan ini Allah jelaskan unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan ini adalah allazi unzila fihil Quran. Bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi keistimewaan yang pertama itu ini. Ini adalah bulan yang istimewa yang Al-Quran turun. Gitu. Al-Quran turun di dalamnya. Kemudian Al-Quran itu, ini masih bersambungan penjelasannya, dari Ramadan, unzila fihil Quran, kemudian huda linnas, petunjuk bagi manusia, kemudian wabayinat, dan juga penjelas bayinat, minal huda wal furqon. Jadi penjelas minal huda. Nah, ini saling bersambung-sambung nih. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatim minal huda. Dan menjelaskan tentang petunjuk itu. Jadi kan tadi dikatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Dan Allah menurunkan Al-Quran ini juga menjelaskan tentang petunjuk itu sendiri. Jadi petunjuknya juga dijelaskan. Wal furqon, dan pembeda. Yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kemudian yang berikutnya, faman syahida minkumul syahra falyasum. Barang siapa yang syahida, menyaksikan atau juga berhadir, bertemu di antara kalian dengan syahru, dengan bulan ini, maka berpuasalah. Falyasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, dan apabila di antara kalian ada yang maridon, sakit, nah makanya kita doakan masih 2 minggu, kalau mau ya sebenarnya sih nggak kepengen juga ya, kalau sakit sakitnya sekarang aja gitu, mumpung masih 2 minggu, nanti kalau bulan Ramadan insya Allah udah sehat. Nah jangan, kita nggak ngedoain begitu juga. Jadi kalau kebetulan, nah kalau kalau pas bulan Ramadan ternyata diuji dengan sakit. Nah, dijelaskan di sini au ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan, yang lagi mau pulang kampung, yang perjalanan bisnis, atau yang ada aktivitas yang memerlukan perjalanan. Kemudian dijelaskan fa'iddatum min ayamin ukhor, maka dia boleh mengganti berpuasa di bulan Ramadan itu di hari-hari yang lain. Nah, jadi dia tidak diutamakan untuk berpuasa, meskipun dia tidak diutamakan, tapi orang yang sakit dengan orang yang safar itu boleh memilih untuk saya tetap puasa aja deh. Itu boleh. Asalkan kondisinya bisa dan memungkinkan untuk berpuasa. Karena orang yang sakit dengan orang yang safar, dia mendapatkan rukhsah dari Allah. Nah, yaitu ini fa'iddatum min ayyamin ukhor. Dia boleh menggantinya di hari-hari yang lain kalau dia tidak bisa berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan kepada kalian itu adalah kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kemudian Allah mengatakan, hendaklah kamu iddah, mencukupkan. Walitukmilul iddah, mencukupkan bilangannya. Mencukupkan bilangannya apa? Yaitu 1 bulan penuh. Gitu, 1 bulan penuh. Kalau di tanggal 29 nanti hilalnya sudah muncul, ya berarti Ramadan kali ini hanya 29 hari bersama kita. Kalau 29 ternyata mendung, hilalnya nggak kelihatan, berarti digenapkan, dicukupkan bilangannya menjadi 30. Nah, kemudian dikatakan walitukabbirullah, maka agungkanlah, tukabbir, maka agungkanlah Allah. Jadi kita itu membesarkan Allah gitu ya, mengagungkan Allah di bulan Ramadan ini dengan cara bagaimana?
ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Atas petunjuk yang Allah berikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Petunjuknya apa? Nah, petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah, nah kita naik ke atas 2 ayat sebelumnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183 ini berisi tentang bentuk perintahnya. Jadi kalau 185 ini penjelasan tentang apa itu bulan Ramadan, 183 ini adalah bentuk perintah dari Allah. Ya, insya Allah sudah hafal semua ya tentang perintah berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari kutiba di sini saya kasih warna biar jadi ingat ya. Kutiba alaikumusyam, diwajibkan kepada kalian semua, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena di sini kumnya itu kembali ke allazina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itulah yang diberikan perintah oleh Allah kutiba, diwajibkan. Untuk apa? Untuk berpuasa. Tujuannya apa? Kutiba alaikumusiyam ini sesuatu yang sebenarnya dulu itu juga sudah Allah perintahkan kepada generasi sebelum kita. Allah perintahkan dari dulu sampai dengan sekarang, perintah berpuasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa, agar kalian semua hamba-hambaku yang berpuasa menjadi bertakwa kepadaku, kata Allah. Jadi la'allakum tattaqun. Nah, sekarang baru kita bisa nyusun karena sudah ada informasi siapa itu tamu kita, kemudian ada bentuk perintah dari yang berhak ya, yang paling berhak untuk memberikan kita perintah yaitu Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa breakdown sekarang. Kita breakdown Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu. Dan juga pembeda. Nah, ini kurang kata pembedanya. Mengagungkan Allah. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak melakukan aktivitas yang mengagungkan Allah. Kemudian bersyukur dan wajib berpuasa, bertakwa. Nah, dari inti informasi tentang bulan Ramadan dan perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan petunjuknya seperti ini. Ada 6 petunjuk. Petunjuk yang pertama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti ada yang istimewa, gitu ya. Ada yang istimewa di bulan Ramadan dan Al-Quran. Kemudian Allah juga jelaskan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ini clue nomor 2 tentang bulan Ramadan, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk, juga sebagai pembeda. Kita tambahin ya, pembeda. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini apa yang aktivitas yang dilakukan, yaitu mengagungkan Allah, bersyukur, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini memang istimewa. Apa yang dilakukan? Wajib berpuasa. Jadi aktivitas utama yang dilakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Tujuan dari berpuasa, bertakwa. Nah, baru kita susun satu-satu. Nomor 1, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, niat. Nah, apa sih niat kita? Di sosial media itu kan udah banyak, ya Allah mudah-mudahan saya ketemu dengan bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Rajab, mohon maaf lahir batin ya, ini bulan Rajab, saya minta maaf banyak-banyak. Masuk bulan Sya'ban, apalagi nisfu Sya'ban, minta maaf lagi, maafin ya, maafin. Kan rame di sosial media kayak gitu ya. Minta maaf karena sebentar lagi mau bulan Ramadan. Minta doa juga mudah-mudahan kita itu sampai di bulan Ramadan. Banyak yang mengeluarkan statement seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya niat kita bertemu dengan bulan Ramadan ini? Niat kita menyambut bulan Ramadan ini apa? Apa tujuan kita tahun ini di bulan yang penuh kemuliaan ini?
benarkah kita itu berniat untuk mengerjakan puasa dengan puasa yang benar atau sekedar nahan lapar dan haus aja? Atau kita akan membiarkan Ramadan itu berlalu seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Nah, ini yang penting yaitu kita harus menanamkan niat dalam hati kita sebelum bulan Ramadan itu ketemu dengan kita. Dan kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan dan sebelum kita melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi ketika kita sudah niat dalam hati kita tentang apa yang akan saya lakukan di bulan Ramadan, apa yang akan apa niat saya melakukan puasa, melakukan pengagungan kepada Allah di bulan Ramadan, ini niat saya apa? Kemudian niat itu harus kita laksanakan. Laksanakan niat itu, wujudkan niat itu. Ubah diri kita dan berubahlah. Nah, ini kalau kemarin kita masih ada jelek-jeleknya, maka ini saatnya kita untuk berubah lebih baik lagi. Dan kita harus berlatih sepanjang 1 bulan penuh itu. Maka itu akan menjadi awal setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya yang luar biasa atau sebaliknya. Ramadan berlalu dan kita tidak mendapatkan apa-apa seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang sekarang umurnya kayak saya 42 tahun ya. 42 tahun itu berarti Ramadannya kalau dihitung mulai dari akil balik di usia 15 tahun, berarti saya sudah berapa tahun? 27 ya. 27 kali ketemu dengan bulan Ramadan. Apa yang istimewa gitu ya? Apa yang istimewa dari bulan Ramadan ini yang membedakan dari 27 Ramadan yang lalu yang pernah ketemu dengan saya. Nah, itu harus kita perbaiki niatnya. Jadi niat harus diperbaiki. Dan niat yang bisa menjadikan amal kita diterima itu adalah kalau niatnya itu lillahi ta'ala. Nah, jangan karena pengen diet, jangan karena pengen, oh Ramadan ini dagangan saya pasti laku. Insya Allah laku kayak tahun kemarin. Itu bonus. Jangan jadiin niat, ya. Jangan dijadiin niat. Niat itu harus saya ingin bertemu bulan Ramadan dan menjalankan amal soleh di dalamnya, termasuk berdagang, termasuk berinteraksi dengan manusia, itu semuanya dilakukan karena Allah saja. Nah, gitu. Jadi kalau karena Allah berarti dagangnya nggak boleh tipu-tipu, nggak boleh bohong-bohong, nggak boleh mainin mainin harga kayak kemarin ya minyak diumpetin, waktu harganya disubsidi nggak ada hilang, begitu nggak disubsidi, oh tiba-tiba rak-rak semuanya penuh gitu ya, itu mainin harga namanya, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita siapkan, fokus pada tujuan. Kan tadi ada 6 petunjuk, yaitu salah satu petunjuknya itu mengatakan la'allakum tattaqun. Tujuan dari berpuasa itu bukan hanya sekedar menghindari makan dan minum. Karena Allah sama sekali tidak membutuhkan itu. Allah nggak butuh laparnya kita, hausnya kita, Allah nggak butuh itu. Jadi jangan lakukan puasa dengan fokus tujuan untuk nahan lapar dan minum doang, gitu. Nah, puasa itu perisai, maka dampak dari puasa sebagai perisai itu harus kelihatan, harus tampak gitu ya, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ini fokus kita. Jadi tujuan kita untuk berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. Nah, kita harus fokus ke sana. Jadi ditempel besar-besar supaya saya bertakwa. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang harus kita siapkan? Nah, yang harus kita siapkan adalah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga yang harus kita buat itu adalah lakukan yang terbaik, apapun itu. The very best, do your best, the very best. Jadi yang terbaiknya kita. Kalau sholat, maka lakukan sholat-sholat itu dalam keadaan sholat yang terbaik. Jangan di waktu sisa, khusus bulan Ramadan. Khusus bulan Ramadan dijaga sholatnya.
dijaga sholatnya. Kalaupun nggak bisa on time, misalkan karena lagi ada kewajiban yang lain yang sedang dilakukan, kayak misalkan kita lagi ngaji gini nih, terus masuk waktu asar, sebentar lagi ngajinya selesai, ya kita selesaikan pengajiannya dulu, kita selesaikan kajiannya dulu, baru kemudian sholat asar. Nah, itu kan jadinya nggak on time. Jadinya nggak on time, nggak bisa ikut jamaah ke masjid misalkan, ya kita bikin jamaah di rumah. Bikin jamaah di rumah atau kita lakukan sholat kita itu dengan yang sebaik-baiknya. Di waktu yang kita setelah selesai melakukan kewajiban yang lain tadi. Karena sebenarnya itu masih waktunya untuk melaksanakan sholat. Bukan di akhir, tapi sedikit bergeser dari waktu awal. Karena harus menyelesaikan kewajiban yang lain dulu. Jadi lakukan yang very best ya, the very best, yang terbaik. Semua orang bisa mengerjakan sholat. Iya, bukan cuman kita loh. Ini bukan pengumuman sebenarnya. Ini hanya mengungkapkan fakta. Bukan cuman kita loh yang bisa bisa sholat. Bukan cuman kita yang di ruang Zoom ini yang bisa sholat. Sak dunia, seluruh dunia yang namanya dia Muslim. Kalau dia orang Muslim, dia bisa sholat. Jadi yang bisa sholat itu bukan cuma kita doang. Nah, semua orang bisa mengerjakan sholat, semua orang bisa mengerjakan puasa, semua orang bisa melakukan tilawah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti dan tidak peduli dengan tujuan dan target dari semua itu, yaitu takwa. Ada yang sekedar sholat gugur kewajiban, puasa biar dapat duit dari orang tuanya, itu anak-anak ya. Puasa biar biar jadi langsing, biar jadi agak kurusan. Kemudian tilawah karena kebetulan bergabung di dalam grup tilawah, maka biar kelihatan soleh, maka saya tilawah. Nah itu udah belok fokus berarti. Kita udah belok fokus. Harusnya kita fokus kepada kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan tilawah, itu adalah tujuannya takwa. Jangan yang lain. Yang lain itu bonus, itu nggak usah dipikirin gitu ya, nggak usah dipikirin banget-banget karena itu cuma bonus. Puasa kemudian badan jadi agak kurusan itu bonus gitu ya. Kalau buka puasanya nggak balas dendam. Tapi kalau tipikal puasanya dan pas berbuka puasanya balas dendam, nggak dapat bonus gitu ya. Nah, jadi yang penting itu sehat, bukan bukan masalah kurus atau enggaknya setelah berpuasa, tapi sehat karena kita akan melakukan puasa ini 1 bulan penuh. Jadi kalau seminggu pertama diatur-atur makanannya, minggu kedua udah mulai kunang-kunang nanti. Nggak bisa lagi tilawah banyak-banyak karena lemes gitu. Jadi harus diperhatikan menu makanan yang nggak mahal-mahal amat, tapi sehat. Sehat dan padat gizi untuk kita sekeluarga. Nah ini biasanya ibu-ibu yang jatah mikirin itu. Sekarang berarti nggak pakai digoreng. Berarti pilih menu yang direbus, dibakar, sama ditumis. Jadi kalau ditumis itu kan pakai minyaknya sesendok 2 sendok ya. Nah, pakai mentega aja deh numisnya. Lebih murah kayaknya mentega dibandingin minyak sekarang. Nah, jadi tujuannya itu adalah takwa. Maka prioritaskan dan fokus mengubah perilaku kita. Prioritaskan dan fokus membersihkan hati kita. Jadi perilaku kita diperhatikan, hati kita diperhatikan, prioritaskan dan fokus juga kepada ibadah, ibadahnya itu ditingkatkan agar mempunyai dampak yang kuat dalam kehidupan dan muamalah kita. Jadi interaksi kita dengan masyarakat, dengan manusia-manusia yang lain itu bisa lebih baik lagi. Jadi lebih banyak melakukan ketaatan bersama. Jika kita biasa berbohong, maka hentikanlah kebiasaan itu. Jika kita biasa melakukan gibah, nah kalau gibah bahasanya agak ketinggian, gosip. Nah, jadi kalau kita biasa melakukan gosip, maka tahanlah lisan kita. Jangan nggak usah nggak usah stalking sama informasi artis, karena itu mengundang gosip, gitu ya. Jadi tahan lisan kita, jika kita biasa melakukan kemaksiatan yang lain-lain gitu ya, dan abai terhadap aturannya, maka bertobatlah. Ada juga yang menyarankan ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita itu taubatan nasuha dulu.
Taubatan nasuha dulu, mandi besar, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sholat sunnah taubat. Supaya kita bisa fokus memasuki bulan Ramadan agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau tidak di momen ini, yaitu bulan Ramadan, kapan lagi kita akan bertobat? Dan jika tidak di bulan Ramadan, kapan lagi kita akan bertobat dan mengubah diri kita? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gitu. Siapkan doa yang banyak. Nah, kadang ini seringkali bagi ibu-ibu terutama, kita nih para ibu-ibu, ketika kita menjelang waktu berbuka, yang kita lakukan itu adalah sibuk menyiapkan makanan berbuka. Padahal 1 jam sebelum berbuka, setelah dari sholat asar sampai menjelang maghrib, sampai dengan setelah maghrib, itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk banyak-banyak berdoa. Nah, siapkan minimal 30 doa yang berbeda. Kalau nggak bisa 1 jam atau 2 jam sebelum buka puasa, maka minimal lakukan 15 menit atau 10 menit sebelum waktu berbuka, kita udah kumpul duduk bareng sama keluarga kita, kemudian kita doa bareng-bareng. Doanya itu beda-beda. Kita yang bikin boleh, atau anak kita kasih usulan mau doa apa boleh. Nah, kita doa bareng-bareng 10 menit, 15 menit sebelum berbuka, sambil menunggu waktu berbuka, kita berdoa. Kita berdoa karena itu adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. Kalau ada doa yang kita incer gitu ya, ada doa yang kita incer, saya pengen banget doa yang ini dikabulkan sama Allah, maka sertakan doa itu 30 kali dalam dalam 1 bulan itu. Jadi setiap maghrib doa yang khusus tadi itu kita siapkan dan kita sertakan juga doa-doa yang lain. Jadi doa yang lain bisa berganti-ganti, tapi doa yang kita inginkan ini itu setiap hari yang dibaca. Gitu. Ini doa spesial di sepanjang bulan suci Ramadan ya. Jadi tulis disusun 30 doa, tulis di tempat manapun. Kalau capek nulis, maka simpan di handphone. Boleh. Simpan di handphone atau di screenshot day 1, day 2 sampai dengan hari terakhir bulan Ramadan. Itu disimpan seperti itu. Ini nanti saya mau doa yang ini. Saya mau doa yang ini. Saya mau doa yang ini. Nah, itu disimpan. Tiap hari berdoa dengan satu doa dari 30 doa yang telah disiapkan ketika menjelang waktu berbuka. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa setiap berbuka adalah waktu untuk berdoa yang mustajab. Maka jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Masak boleh, repot sama dapur boleh, tapi 10 menit, 15 menit sebelum sebelum waktu berbuka itu di-stop dulu aja. Toh pada saat berbuka nggak semua makanan langsung dimakan kok. Nanti pada waktu setelah berbuka kita masih bisa kok mondar-mandir ke dapur. Jadi berhenti dulu 15 menit, 10 menit. Kalau sudah ada minuman, sudah ada kue gitu ya, sudah ada kue atau yang manis-manis, kolak atau apa untuk membatalkan puasa, udah diem dulu aja. Nanti masakan itu mau ditunggu matangnya atau apa, dikecilkan saja api. Dikecilkan saja apinya dulu, kemudian kita duduk berdoa bersama keluarga. Usahakan bersama keluarga, gitu ya, usahakan bersama keluarga. Karena kenapa? Karena kita ingin anggota keluarga kita juga tahu doa yang kita bacakan ini apa, gitu. Nah, kemudian eh, tiap hari di bulan Ramadan Allah membebaskan penghuni neraka. Maka mintalah dari Allah dari setiap hari di bulan Ramadan itu, tiap malamnya agar kita dibebaskan pada hari itu, yaitu bebas dari neraka. Atau jika tidak pada hari setelahnya. Gitu. Pada hari setelahnya, ya Allah, kemarin saya lupa berdoa. Kemarin saya sudah berdoa, saya berharap Allah membebaskan saya dari api neraka. Kemudian hari ini saya berdoa lagi. Nah, kalau kemarin tidak dikabulkan, maksudnya belum gitu ya, belum dikabulkan, berharap hari setelahnya itu Allah mengabulkan. Dan jangan lupa sebut nama saya.
sebut nama saya bersama doa-doa dari sahabat surga. Karena siapa tahu saya mungkin kurang 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 ini ya, kurang sesuai kriteria Allah untuk dikabulkan doa, tapi ternyata doa dari sahabat-sahabat surga ketika menyebut nama saya, ternyata kecantol juga gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Nanti nyebutinnya gimana nih Bunda Adel, Mbak Widya, Mbak Mbak Unifemi, kemudian Bu Amin, Bu Amin, kemudian siapa lagi gitu ya. Itu langsung include aja. Sahabat surga. Sahabat surga yang dibayangin wajahnya semuanya gitu. Nah, bisa jadi juga seperti itu. Bisa jadi seperti itu dan kemudian sertakan orang-orang yang istimewa dalam doa-doa kita gitu. Mudah-mudahan saya termasuknya ya. Amin. Nah, jadi kita sama-sama berdoa ya. Ini bukan bukan saya nyuruh sahabat surga ya, tapi saya juga kita bikin agenda bareng-bareng. Kemudian yang kelima, bukan hataman biasa. Jangan kayak tahun kemarin yang cuma ngejar hatam dan jumlah hatam yang banyak. Jangan kayak gitu. Karena ternyata bukan itu target kita membaca Al-Quran itu. Jadi memang membaca Al-Quran banyak-banyak betul, ada pahalanya betul. Tapi jangan juga waktu kita dihabiskan hanya untuk baca aja. Sayang. Nah makanya jadikan hataman bacaan tahun ini bukan sekedar hatam yang begitu saja, yang biasa saja. Karena yang penting bukan jumlahnya, berapa kali banyaknya hatam. Ada tuh nanti di akhir Ramadan ada yang berapa kali hatam? 7. Masya Allah, 7. Saya satu aja udah ngap-ngapan. Masya Allah bisa 7 kali hatam. Itu gimana ceritanya? Oh mungkin dia bisa yang 3 hari sekali, gitu. 3 hari sekali eh, hatamnya gitu. Masya Allah. Berarti udah lancar betul bacanya ya. Nah, tapi yang kita lakukan ini adalah bukan hataman biasa. Ambillah mushaf yang disertai tafsir berisi makna Al-Quran, meskipun ringkas, baca makna setiap halamannya. Saya tanya di sini, dari seluruh peserta yang hadir di Zoom, sudah berapa kali hatam terjemahan Al-Quran? Bukan bacaan Al-Quran ya, tapi terjemahan Al-Quran. Ada nggak yang pernah baca terjemah dari surat Al-Fatihah sampai surat Nas? Baca terjemah. Tapi kalau Arabnya insya Allah ya, kalau Arabnya insya Allah kita hatam udah bolak-balik gitu ya. Itu bagus juga hatam. Tapi pernah nggak kita tuh ngerti apa yang kita baca? Bahwa ternyata di Al-Quran itu Allah itu berdialog, gitu, berdialog dengan kita. Berdialog dengan kita, ngobrol sama kita, bahkan Allah itu cerita tentang sejarah, tentang keistimewaan unta, tentang keunikan nyamuk, itu Allah cerita gitu. Dengan maksud tujuan supaya kita itu berpikir. Tapi karena kita nggak pernah baca ya, karena kita nggak pernah baca yang versi bahasa yang kita pakai sehari-hari, kita baca Arabnya aja, bisa jadi itu lewat-lewat aja gitu. Nah, jadi kurang kurang nuncep gitu, kurang masuk gitu loh. Kalau kita nggak pernah ngerti isinya. Nah, jadi coba ditargetkan, saya baca Arabnya, saya juga baca terjemahnya. Dan insya Allah tahun ini hatam terjemahnya. Karena ternyata baca terjemah itu lebih berat daripada baca Arabnya. Kalau baca Arabnya itu kita nggak ngantuk. Insya Allah kita nggak ngantuk, karena itu sekalian rukyah ya, kita nggak ngantuk. Jadi begitu kita baca 1 jam, bisa 1 juz selesai. Bahkan kurang dari 1 jam itu bisa 1 juz selesai. Tapi begitu kita baca yang berbahasa Indonesia, baru 10 menit, mata itu udah berat. Mana puasa, lapar, baca gitu ya. Oh itu baru 5 menit, 10 menit baca terjemahan, itu udah ngantuknya luar biasa. Gitu. Jadi coba diupayakan. Kadang saya mengantisipasinya itu adalah pada saat saya sedang haid. Nah, pada saat saya sedang haid, saya baca itu terjemahan. Kan lagi nggak bisa baca Quran kan? Lagi nggak bisa baca Quran, maka saya baca terjemahan banyak-banyak waktu saya lagi haid. Waktu lagi saya haid, saya buka tafsir. Saya buka tafsir, saya baca tafsir. Saya baca terjemahannya. Nah, itu peluang saya, tapi tetap aja nggak keburu ya.
nggak keburu karena cuma 7 hari gitu ya. Cuma 7 hari kan haidnya gitu. Nah, jadi memang harus dicicil ya. Dicicil pada waktu kita belum haid, nanti pada waktu haid itu di-booster gitu ya. Di-booster lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga tarawih berbobot. Nah, ini dia nih. Ini kalau di Pekanbaru, ini istimewanya. Kalau di Pekanbaru kita gampang. Mau masuk masjid mana saja, itu bacanya bagus semua. Iya nggak? Kalau di Pekanbaru gitu kan ya, karena ada peraturan di Pekanbaru itu kalau imam sama muazin bahkan tukang azannya itu harus yang bagus, harus yang bagus dan kemudian digaji. Nah, maka kita juga harus milih sholatlah sholat tarawih itu dengan seseorang yang bacaannya bagus. Itu akan mendorong dan memotivasi kita serta meningkatkan kekuatan non fisik. Apa itu kekuatan non fisik? Kekuatan spiritual kita. Masya Allah, bagus betul bacaannya, enak betul. Nah, jangan pilih yang cepat selesai, cepat bacanya, cepat bubarnya. Nah, jangan pilih yang begitu ya, tapi pilih yang bagus. Nah, kalau kalau kita mau ngambil tarawih itu menjadi tarawih yang berbobot. Kalau nanti, tapi udah nggak ada sih ya, kayaknya Ramadan kali ini kita bisa tarawih di luar nih kayaknya. Karena nggak ada lagi PPKM dan yang lain-lain tuh udah nggak ada gitu ya. Kalau kita nggak sempet karena mungkin posisi masjidnya agak jauh, kita masih punya anak-anak kecil, maka dorong suami kita untuk mau jadi imam yang bacaannya yang panjang-panjang. Jadi aduha ke atas, jangan aduha ke bawah. Jangan aduha yang ke Anas. Karena kalau itu hafalan anak-anak juga udah lewat gitu ya. Jadi kalau bisa bacaannya itu dibagusin, dipanjangin gitu. Jadi kita dorong suami kita ya. Kita dorong bapak-bapak di rumah untuk menjadi imam untuk tarawih yang berbobot. Nah, pilih masjid kalau mau anak-anak datang ke masjid atau pilih di rumah bersama bapaknya gitu. Kemudian yang ketujuh, jadilah dermawan. Jangan biarkan sehari berlalu tanpa kita bersedekah. Meski ringan, bahkan dengan Rp1.000 saja, Rp1.000 saja, lihatlah nanti Allah itu bagaimana dermawannya zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Siapa yang melakukannya lillahi ta'ala, maka Allah akan membalasnya berkali-kali lipat, apalagi di bulan Ramadan. Bagaimana dia memuliakan kita di dunia sebelum di akhirat. Harta tidak akan berkurang karena sedekah, sebaliknya Allah akan lipat gandakan berkali-kali lipat. Nah, jadi jangan juga dirapel. Oke, 1.000 per hari. 30 berarti kali 30 berarti 30.000 ya. 30.000, kalau gitu saya bayar di muka deh. Itu berarti ya itu sedekah hari itu gitu. Itu sedekah hari itu. Besok-besoknya beda lagi. Jadi meskipun kecil itu diniatkan sedekah. Atau kalau nggak bisa uang, lakukan sedekah yang lain, sedekah senyum. Sedekah senyum gitu ya. Jadi sedekah air putih. Kan itu bisa juga ya. Sedekah air putih. Ya pokoknya saya bawa aja air putih, kemudian saya siapkan, saya sertakan ke masjid yang dia menyiapkan untuk berbukanya orang-orang. Kasih aja. Saya cuma bisa beli satu, misalkan ya. Saya cuma beli satu, tapi lakukan itu secara konsisten. Satu itu kan kalau nggak salah 500 ya. Satu mineral itu kan. Saya titip satu ya, silakan dibagikan untuk yang berbuka. Nah itu bisa juga seperti itu. Kalau kita nggak punya uang Rp1.000, gitu. Jadi itu uslub aja, cara. Kemudian yang kedelapan, perbanyak zikir. Nah ini sebenarnya terkait dengan tadi mengganti gibah, mengganti ngegosip, mengganti omongan yang enggak penting-penting banget itu menjadi zikir. Sedikit bicara, sedikit bergurau dan mengecilkan volume suara Anda. Dikecilkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya tidak mengucapkan kata-kata jorok dan gaduh, berisik gitu ya. Nah, buat rencana pengalihan seperti memperbanyak zikir di bulan Ramadan. Tiap hari minimal kita zikir 10.000 kali.
Nah, ini kemarin saya ikut majelis yang Ustadz itu menjelaskan sebenarnya zikir per hari paling sedikit itu 300 kali per hari. Jadi per hari. Jadi kalau kita baru 33, oh masih kurang, masih kurang. Jadi ya nggak mesti pakai tasbih sih. Kalau kita lagi masak, zikir aja. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah itu, kita zikir aja. Itu lagi naik motor, lagi naik mobil, lagi nemenin anak main, itu bisa zikir aja dalam hati. Nah itu nanti menghalau pikiran-pikiran negatif, kemudian juga mengurangi komunikasi atau berbicara yang tidak baik, gitu ya, yang tidak baik, yang kurang bermanfaat. Dan di bulan Ramadan kita bisa melakukannya lebih banyak lagi. Kalau 10.000 kali, kalau angkanya kegedean gitu ya, bayangan kita kegedean, ya lakukan aja sebelum sholat subuh 100. 100 kan sedikit ya, sebentar. Kemudian setelah sholat subuh 100. Sholat duha 100, setelah sholat duha 100, sholat zuhur 100, setelah sholat zuhur 100. Itu kalau di total-total itu bisa jadi 100 kali gitu. Bisa 100 kali sambil bengong 100 lagi gitu. Jangan pakai hitungan cetak 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 nanti kita stres. Ya belum 10.000 gitu ya, jangan begitu. Pokoknya ucapin aja sebanyak-banyaknya. Nah, ini dari Ikrimah rahimahullah berkata, Abu Hurairah biasa membaca tasbih setiap hari dengan 12.000 tasbih. Masya Allah. Beliau berkata, saya bertasbih sebanyak diat. Diat itu kan denda ya. Sebanyak diatku. Ini kutipan dari Bidayah wan Nihayah. Jadi ternyata kebiasaan para ulama terdahulu itu bukannya diem gitu ya, ternyata berzikir mereka. Nah, kemudian yang 9, perhatikan waktunya. Kita harus memperhatikan bahwa Ramadan itu bukan hanya dari terbit fajar sampai terbenamnya fajar, yaitu datangnya waktu maghrib. Tetapi Ramadan itu 24 jam selama 30 hari. Jadi siang dan malam itu masih Ramadan juga gitu. Jika di siang hari kita berpuasa menjaga anggota tubuh dari berbagai perkara yang membatalkan puasa, nahan lapar dan haus tadi, maka pada malam hari adalah waktunya menjaga hati dari berbagai bentuk kemaksiatan. Kan kita takarub ilallah ya. Nah, itu dilakukan di waktu malam. Jadi pagi, siang, sore, malam 24 jam sepanjang bulan Ramadan, itu bulan Ramadan semua gitu. Nah, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir buat rencana strategis. Pilih-pilih amal yang akan mengalirkan pahala secara terus-menerus meski kita telah meninggal nanti. Cari amal-amal yang akan menjadi investasi pahala kita. Ada yang sedekah. Sedekah itu kan itu juga pahala investasi. Ada juga ternyata di sini yang paling besar itu adalah yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya tanpa menguranginya. Jadi aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu ternyata pahalanya gede. Jadi mungkin nanti bisa ya Unifemi atau Mbak Widya yang biasa bikin konten. Nah, bikin kontennya kali ini beda, khusus Ramadan nih. Bikin kontennya live, tapi sahabat Fiandra Cake, yuk kita zikir bareng-bareng pagi ini. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi sambil keliling kasih lihat gambar yang ada di tokonya. Nah, itu kan jadi kontennya ini ya. Atau hari berikutnya lagi nanti bacain doa. Sahabat surga, hari ini saya mau baca doa nih. Saya mau baca doa untuk semua sahabat Bakso Sebrina. Saya mau berdoa untuk semua sahabat Bakso Sebrina. Yuk tolong diaminkan. Saya bacakan doanya, yang lain aminkan. Itu kan bikin konten ya. Bikin konten. Atau kalau belakangan ini yang saya sering lihat dari kontennya Bakso Sebrina itu adalah foto kurir. Jadi sebentar-sebentar foto kurir, foto bingkisan gitu ya. Nah, itu bisa dikasih atasnya itu mungkin kutipan doa
atau kutipan hadis gitu ya. Nah, karena itu kan aktivitas dakwah ya. Itu aktivitas dakwah dan itu bisa kalau orang baca, nah orang baca kita tetap bikin konten tapi kita juga melakukan aktivitas dakwah. Orang baca termotivasi gitu. Nah, berarti mikirnya double nanti nih. Bikin konten di bulan Ramadan, berarti nggak boleh yang happy-happy, bercanda-bercanda yang begitu. Oke, bercandanya nanti ada loh canda-canda yang mendapatkan pahala tuh ada. Kalau puasa nyium bau makanan batal nggak ya? Yuk yuk kita lihat yuk, kita cek yuk. Nah, seperti itu juga bisa. Jadi karena yang godaannya paling besar itu kan yang usahanya kuliner ya. Kalau usahanya kuliner itu wangi makanannya itu luar biasa gitu ya. Sampai kadang kenyang juga sih di dapur nyium bau masakan kan sampai kenyang gitu loh, sampai kenyang kenyang angin gitu. Angin bau masakan. Nah, jadi dibuat rencana strategis bisa seperti itu, konten iklan dagangan kita itu bisa bernuansa dakwah di dalamnya. Berarti harus pilih-pilih mana dakwah yang berkaitan dengan konten dagangan saya. Ya tentang makanan yang halal, tentang makanan yang thayyib, tentang cara makan, itu bisa untuk dijadikan konten-konten dakwah. Gambarnya sih tetap aja kue kering gitu ya, ngegodain orang yang berpuasa, enggak ya. Nah, jadi ini juga ada di dalam Quran surat Al-Asr, wal asri ya. Innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, apalagi bulan Ramadan ternyata lewat begitu saja itu rugi banget, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menatapi kesabaran. Nah, ini yang beruntung yang begini, yang melakukan aktivitas dakwah. Ini pahala investasi yang terus mengalir. Kalau orang itu belum meninggal, kitanya yang udah meninggal, maka orang itu mengalirkan pahala untuk kita. Gitu. Sesungguhnya Allah memberi banyak kebaikan. Para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, sampai semut-semut di lubangnya, dan ikan-ikan selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah, ternyata orang yang melakukan aktivitas dakwah, yang ngedoain, itu bukan cuma malaikat pada saat kita datang ke majelis ilmu. Ternyata ikan-ikan, semut-semut, penghuni langit dan bumi, yang bukan berwujud manusia, tanaman, gunung, gitu ya, itu ternyata mendoakan kita juga loh. Mereka senang dengan aktivitas dakwah kita, dengan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan. Nah, ini hadis riwayat Tirmizi. Habis. Nah, selesai. Semoga Allah catat bulan Ramadan sebagai bulan pembebasan dan kemerdekaan dari api neraka bagi kita semua. Semoga Allah menganugerahkan kita memasuki surganya dari pintu Ar-Rayyan sebagai saudara. Amin, amin, amin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Jadi itu 10 tips yang bisa kita siapkan, bisa kita prepare dalam menyusun kegiatan, menyusun amal soleh apa yang akan kita lakukan pada bulan Ramadan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Widya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan tausiah. Alhamdulillah ada 19 Ustazah partisipannya hari ini. Alhamdulillah. Telah kita dengar tausiah dari Ustazah Titi. Baiklah, kita akan membuka diskusi atau tanya jawab. Silahkan untuk teman-teman yang mau bertanya atau ingin di luar konteks boleh Ustazah? Boleh. Kalau saya bisa jawab nanti saya jawab. Kalau enggak jadi PR dulu ya. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Taci mau tanya Taci? Insya Allah saya dari Magetan. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, kenalkan ini teman saya di Madiun. Posisi beliau di Magetan. Nah, ini yang
nemenin saya dakwah di Madiun. Namanya Mbak Iin. Alhamdulillah bisa berjumpa, bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Bisa dikasih waktu, bisa dikasih kesempatan yang baik, yang saat ini, waktu ini Allah mempertemukan kita. Hari-hari saya sekarang saya nikmati, insya Allah, bagaimana. Alhamdulillah, insya Allah saya akan semua alhamdulillah, saya terima dengan alhamdulillah. Begini Ustazah, saya mau tanya, untuk menambah kesabaran, itu tipnya gimana untuk menambah kita keyakinan kita sama Allah, untuk menimbulkan kalau sesuatu hati ini harus dipenuhi dengan Allah itu dengan cara bagaimana Ustazah? Apalagi ini saat ini mau mendekati bulan yang kita nantikan, bulan Ramadan yang insya Allah penuh pahala, penuh barokah, penuh untuk amal kita. Cara meningkatkan kesabaran kita itu bagaimana Ustazah? Tipnya gimana Ustazah? Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya, nanti saya keburu lupa soalnya. Nah, jadi tentang sabar itu dia proses. Jadi dia kalau di dalam pembahasan Islam itu dia masuk ke nafsiyah ya, ke pola sikap. Karena sabar itu ada dua sebenarnya. Dia ada di bagian di bagian keimanan bahwa kita itu beriman kepada Allah dan Allah memerintahkan kita untuk sabar, itu bagian keimanannya. Tapi bagian aplikasinya sabar itu masuk di ranah nafsiyah, pola sikap. Nah, kalau yang namanya pola sikap itu by proses. Jadi by proses, dan itu tidak bisa sekali baca atau sekali duduk kemudian langsung bisa, nggak bisa. Itu proses. Jadi prosesnya itu memang diuji. Jadi kalau kita kayak gini, salah satu contohnya, kalau kita mau bikin bakwan, itu kan harus digoreng ya, panas gitu loh. Kalau minyaknya nggak panas, bakwannya nggak jadi. Yang ada adalah bakwan yang banyak minyaknya. Kalau apinya itu nggak gede ya, nggak panas banget. Tapi kalau apinya besar, apinya sedang, kemudian ditunggu sebentar, minyaknya itu biar panas dulu. Jadi udah panas banget, baru masukin adonannya, itu jadi bakwan yang crispy di luar, lembut di dalam. Nah ini orang-orang suaranya nggak kedengaran. Suara saya nggak kedengaran, kecil ya. Ini agak kendor mungkin. Oke. Sekarang udah kedengeran? Dengar. Nah, udah kedengeran lagi? Belum dengar. Belum? Nah, saya ganti ya. Sinyal di tempat lain kedengaran saja. Dengar loh. Lah, udah dengar ya? Kok Kak, kedengeran kok. Apa itu? Salah. Karena di mobil itu dalam perjalanan bisa saja sinyalnya tuh. Oh, yang lain dengernya bagus aja. Bagus. Banjarmasin jelas suara. Bagus saja aku bagus. Nah, yang lain dengernya bagus nggak? Ya, Bagus, Banjarmasin jelas. Aku jelas, Oke. bagus. Berarti nasib Pak Widya nih. Kita tuh apa tuh sinyalnya mungkin lagi Nasib jalan-jalan. Mbak Widya di perjalanan. Oke, kalau kayak tadi kita goreng bakwan ya. Goreng bakwan. Itu kan gitu ya. Maksudnya ya harus diuji dulu, harus panas dulu, harus nggak enak dulu, baru kita bisa mendapatkan hasil yang enak untuk bakwan yang crispy di luar, lembut di dalam. Nah, begitu juga dengan sabar. Sabar itu bisa naik kelas dengan ujian. Jadi ketika ujian itu nanti macam-macam. Ujian kekurangan uang, ujian
komunikasi nggak lancar sama suami, nanti klausul-klausul sabarnya itu kayak sentuh semuanya gitu loh. Jadi itu nanti diuji dari semua sisi. Dari suami, dari anak, dari lingkungan, dari keuangan, dari aktivitas keseharian, dari kalau yang jualan berarti dari dagangannya, dari interaksi dengan pembelinya, itu semua akan diuji bergantian. Bergantian. Nanti ada rollingnya tuh. Yang ini saya udah beres, udah selesai, nanti datang lagi ujian yang lain. Dan itu ujiannya berbeda. Kalau ujiannya masih sama, berarti kita itu kena remedial. Yang kemarin kita itu belum kelar. Sehingga Allah itu nguji lagi hal yang sama, diuji lagi ke kita. Loh kok ini saya udah pernah ngelewatin fase ini. Tapi kenapa sekarang kok diuji lagi? Karena yang kemarin belum beres. Istilahnya nilainya belum mencukupi syarat nilai untuk cukup naik kelas gitu ya. Untuk cukup naik level sabar, maka diuji lagi. Gitu. Jadi sabar itu salah satu hal yang bisa membuat kita itu bisa tetap fokus ya. Maksudnya fokus untuk saya bersabar itu adalah kalau kita melakukannya itu lillahi ta'ala. Gitu. Jadi apapun itu ketika diuji, yang harus dikoreksi pertama itu adalah saya melakukan ini karena apa? Kalau saya melakukannya karena Allah dan saya diuji di situ oleh orang lain, ya maksudnya kan orang lain itu kan kena ke kita juga atas seizin Allah ya. Ketika itu kena ke kita, maka kembali yang harus diingatkan itu adalah ini saya melakukan ini karena siapa? Kalau saya melakukannya karena Allah, maka kita nggak usah peduli apa kata orang. Nah, jadi itu ketika ada komentar pedes, komentar nggak enak, judes gitu ya, atau dari hasad dari orang lain yang kena ke kita, kita yang harus kita cek itu, ya Allah, Allah ini menguji saya seperti ini supaya apa? Supaya saya kuat, berarti saya harus mengabaikan. Saya harus mengabaikan yang membuat saya itu tidak menjadi taat. Jadi kalau itu justru menjadi kita, tadinya kita biasa aja nih sama teman kita, tapi kemudian teman kita itu kepleset gitu ya, kepleset mengucapkan kalimat yang nggak enak tentang kita, kemudian kita kedenger kalimat itu, kan jadi hubungan kita sama dia kan jadi nggak enak ya. Nah kalau dia nggak tahu kalau kita itu tahu, lebih baik sikapnya itu adalah tetap aja udah. Tetap aja seperti sebelum kita tahu. Meskipun itu susah ya, susah. Tapi itu kan proses. Makanya sering-sering zikir, sering-sering ingat bahwa nggak boleh loh kayak gini. Saya boleh nggak kesel gitu ya, saya boleh nggak kesel. Iya, kemarin saya ajarin ke anak-anak saya bilang gini, kesal itu, rasa kesal, rasa jengkel, rasa sebel gitu ya, itu nggak boleh ditelan. Karena kalau ditelan, terus kita simpan jadi penyakit. Jadi nggak boleh ditelan, di bulat-bulat gitu ya, dan nggak boleh juga dikeluarkan sembarangan. Karena kan kita di dalam Islam sebenarnya boleh ya, boleh membalas sesuai dengan seperti yang dia lakukan. Tapi nggak mesti juga gitu. Itu opsi aja. Jadi nggak boleh dikeluarkan sembarangan, nggak boleh ditelan, terus jadinya diapain? Dibuang aja. Kalau Imam Syafi'i itu bilang ujian itu wabil khusus ya. Kalau Imam Syafi'i itu secara spesifik menyebutkan perkataan buruk dari orang lain itu injek aja, jadiin batu pijakan. Begitu juga sebenarnya dengan suasana yang nggak enak. Ya Allah, susah amat ini rizki, kok sempit amat gitu ya. Allah lagi uji dengan kesempitan rizki. Ya kita nggak boleh salahin suami. Karena suami bukan penyebab rizki kita itu turun. Kita lihat suami udah usaha belum. Kalau suami sudah usaha, kita juga sudah usaha, kita mengusahakan, tapi ternyata memang Allah belum melapangkan rizki kita, maka kita harus koreksi lagi. Oh ya Allah, ini ya sudah saya harus bersabar di sini. Karena nggak bisa lagi. Ya udah kita tetap usaha aja, tapi juga jangan ngeliatin hasilnya.
Kok penjualan saya nggak mencapai target? Kok produk yang saya jual selalu nggak laku? Nah, itu yang harus dikoreksi bukan perkara hasilnya, tapi yang harus dikoreksi itu adalah apa yang bisa saya lakukan lagi untuk menjelaskan produk saya ke orang lain. Karena bisa jadi orang belum beli produk saya, itu karena saya kurang menjelaskan. Kurang informasinya sehingga orang lain itu ngerasa belum perlu beli produk kita. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi di balik ujian kesabaran, kita itu didorong sama Allah itu untuk lebih kreatif dalam menjalani proses sampai ujian itu diangkat sama Allah. Gitu. Jadi memang salah satu yang paling membantu itu adalah muhasabah terhadap diri, kita melakukannya karena siapa. Kemudian yang kedua, kalau ada teman-teman yang soleh, itu sangat-sangat membantu kita untuk bisa melewati fase-fase ujian sabar itu dengan baik. Gitu. Soalnya kalau temennya sama bukan temen yang soleh, itu nanti dikojlok-kojlok gitu. Udahlah, kita lawan aja. Udahlah, kita tinggalin aja. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau sama yang soleh kan, sabar dulu ya. Ini mungkin kita sedang diuji. Mungkin kamu sedang diuji. Jangan tergoda untuk melakukan maksiat. Jangan tergoda untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah ketika sedang diuji. Nah, itu bentuk sabar tuh begitu. Jadi nangis boleh, nangis boleh gitu ya. Kemudian ngadu ke Allah bolak-balik setiap hari boleh banget. Tapi nggak boleh ketika kita sedang diuji, apapun bentuk ujiannya, terus kita jadi melakukan kemaksiatan karena kita nggak tahan dengan ujian tadi. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu nanti kita kena remedial kalau begitu. Apa istilahnya, jawaban Anda salah, sikap Anda salah. Kenapa? Karena ketika diuji, Anda justru melakukan kemaksiatan. Nah, gitu. Jadi harus tahan-tahan diri. Pokoknya jangan melakukan kemaksiatan. Jangan melakukan kemaksiatan. Nah, gitu aja. Jadi sabarnya itu, remnya itu adalah jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan kemaksiatan. Gitu. Jadi gitu ya Mbak Iin ya. Mungkin Mbak Widya punya tips nih. Biasanya Mbak Widya banyak tipsnya. Aduh, sabar nih ujiannya seumur hidup nih Ustazah. Iya, betul. Ya, karena kadang kita sabar, kadang kalau lagi imannya Anda itu sabarnya agak susah gitu ya, Zah. Iya. Ya betul kata Ustazah. Alangkah baiknya kita itu kalau sedang diuji itu adalah dengan teman-teman yang soleh atau suami. Ya, dari suami kan juga kita bisa lebih dikuatkan gitu. Betul. Mbak Iinnya masih ada atau sudah keluar ya? Oh, Mbak Iinnya masih ada? Ada pertanyaan nih, bagaimana Ibu Iin Magetan penjelasannya? Kayaknya sinyalnya terlempar Mbak Iinnya. Ini ada pertanyaan. Bu Amin mungkin mau bertanya, raise hand. Iya, Taza. Silakan. Silakan Bu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pencerahan dari Ustazah sampai mau ditanyakan apa. Begitu enak semua. Terpukul rasanya. Luar biasa. Memang berkumpul dengan orang soleh itulah menerang hidup. Saya rasakan selama ini ketika saya sudah sampai punya cucu, ketika kita bersedih, ketika kita mengeluh bukan solusi yang diberikan, tetapi kadang-kadang asing-asing begitu luar biasa, kenal dengan orang-orang soleh,
yang diberikan itu adalah solusi, sehingga membuat kita berpikir betul-betul. Ya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan yang luar biasa, memberi inspirasi, membuka penerang, dan saya akui sebagai guru yang luar biasa. Jadi guru bagi saya luar biasa. Semoga Allah mempermudah segala urusan Ustazah Titi. Amin. Mau saya tanyakan, Ustazah, selama ini kita sering tahu hanya biasanya tuh ngikut-ngikut orang, kebanyakan orang gitu. Seperti tadi yang Ustazah katakan, ketika kita merencanakan di bulan Ramadan ini kita bisa dengan kita sedekah, dengan tilawah, dengan segala macam itu. Kalau saya selama ini hanya yang dilakukan orang seperti itu, terus ngikut-ngikut gitu, Ustazah. Nggak tahu tujuannya gimana, harus gimana gitu. Sehingga saya nggak tahu harus menyalurkan sedekah itu kemana gitu, Ustazah, ketika kita di bulan Ramadan. Kalau pernah saya coba kan di masjid itu saya bikin takjilan gitu, dengan harapan nanti ketika orang dalam perjalanan dia berbuka bisa ke masjid. Ternyata sudah sampai datang berbuka, nggak ada orang yang datang ke masjid itu, Taza. Padahal yang kita sediakan itu makanan, minuman gitu kan. Itu sebaiknya gimana kita menyalurkan kita mau sedekah di bulan Ramadan itu, Taza? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terkait dengan takjil, ini kita bersedekah. Kalau dari urutannya sebenarnya sedekah itu yang diutamakan adalah ke keluarga dulu. Tapi kalau kita keluarganya, ini suara saya kedengeran nggak ya? Jangan-jangan sinyal saya di sini jelas. Ada masih. Soalnya saya khawatir kalau sinyal WiFi saya agak turun-turun naik gitu. Nah, jadi sedekah yang diutamakan itu adalah ke keluarga dulu. Kalau keluarga kita ada yang masih berkekurangan, ada yang masih perlu diperkuat, dibantu, maka dia lebih dulu kita utamakan. Apalagi kalau keluarga kita itu dekat gitu ya posisinya. Nah, kemudian setelah itu yang berikutnya adalah lingkungan sekitar tempat kita. Tapi dilihat lagi, kalau ternyata kita tinggalnya di wilayah lingkungan yang semuanya mapan, kayak tinggal di komplek gitu ya. Kita tinggal di komplek dan satu komplek itu semuanya mapan semua gitu ya. Semuanya itu bahkan udah lebih daripada cukup gitu ya. Kita udah kenal tetangga-tetangga kita semuanya dan semuanya mapan. Maka kita boleh ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain bahkan sampai seberang pulau gitu ya, itu terserah aja. Jadi kalau karena yang prioritas itu udah kita cek ternyata nggak ada. Keluarga kita alhamdulillah sudah aman, lingkungan tetangga itu juga sudah aman, baru kita boleh ngelirik yang lain. Dan nggak mesti itu di lingkungan kita, ya nggak mesti di lingkungan kita. Jadi, misalkan kita kenal ada teman kita yang bergerak di bidang sosial, atau kita pernah lewat di pinggir jalan, di komplek tetangga, atau kalau di sini ya, kalau di sini itu di desa sebelah, gitu. Karena di sini itu desa jatuhnya, desa saya, desa sebelah, kemudian desa sebelah lagi. Itu kayak beda RT aja. Nah. Kalau ternyata kondisinya itu lebih ramai di masjid desa sebelah, maka kita titipkan saja di situ. Kita titipkan di situ. Biasanya, kalau dulu saya pernah tinggal di salah satu lingkungan itu, yang menyediakan takjil itu adalah warga setempat. Jadi warga setempat itu gantian, ada jadwalnya. Hari pertama nomor rumah sekian, itu berdua dengan nomor rumah sekian. Itu ada pengaturannya. Nah, kalau untuk
yang sudah pengaturannya seperti itu, berarti ya sudah, jangan di situ gitu. Kita cari tempat lain, kita cari tempat lain lagi. Nah, biasanya itu ada juga yang masih wabil khusus masjid-masjid yang masih kecil-kecil ya. Bukan masjid yang besar. Kalau masjid besar biasanya dia udah punya sesuatu yang rutin. Nah, kalau kita pengennya takjil, maka boleh diganti dengan takjil yang awet. Maksudnya gini, kalau hari ini tidak habis, takjil itu dimakan besok nggak masalah. Gitu. Jadi kita putar lagi ke masjid yang lain, kita putar lagi ke masjid yang lain. Jadi bisa kita cari mana kemasan takjil yang awet. Kayak salah satunya itu kan kurma ya. Kurma itu kan ya dia tahan ya, maksudnya bisa sampai berbulan-bulan gitu kan. Nah, mungkin kita mau sedekahnya itu kurma, tapi kurmanya yang bagus. Jadi kurmanya yang bagus. Yang orang itu kalau ngelihat kurma ini nggak akan nolak. Soalnya kan sering ya ada takjil-takjil itu sekedar kurma. Ada yang sekedar kurma yang kering, ada yang kering banget gitu kan. Nah, kadang orang menyingkirkan itu. Jadi menyingkirkan itu. Jadi kita sedekah boleh yang bagus, tapi mungkin nggak banyak-banyak, gitu. Nggak banyak-banyak, tapi karena supaya semua menikmati. Itu bisa. Atau bisa juga sedekahnya itu berupa makanan-makanan lain atau minuman-minuman. Nah, yang nggak akan basi. Jadi kita harus survei dulu. Kalau untuk takjil di bulan Ramadan, kita harus survei dulu. Nih sekarang ini boleh momennya nih. Ini sekarang momen yang bagus. Kita ngetek. Jadi kita ngetek masjid yang kita lihat itu masjidnya ramai. Kita boleh coba numpang sholat di tempat-tempat masjid yang lain. Ketika kita lihat jamaahnya ramai, kita tanya pengurus masjidnya. Sudah ada jadwal rutin belum? Boleh nggak saya ikut menyumbang air minumnya? Atau boleh nggak saya yang mensuplai kurmanya? Jadi gitu. Jadi kita tawarkan ke masjid-masjid di sebelum Ramadan. Jadi di sebelum Ramadan, kalau udah Ramadan udah berjalan. Gitu. Jadi sebelum Ramadan ini kita keliling, kita tanya, boleh nggak saya pengen di bulan Ramadan nanti saya yang suplai kurma. Jadi saya yang kasih kurmanya, saya minta tolong dibagi-bagikan. Oh boleh. Kan biasanya kalau 2 minggu sebelum Ramadan nih kayak sekarang-sekarang, itu panitia kan lagi sibuk kan, cari pendonor gitu ya, cari orang yang mau sedekah gitu kan, ngintip-ngintip isi uang kas, kan biasanya gitu ya. Nah itu bisa kita lakukan seperti itu. Jadi dari sekarang kita ngetek duluan. Tolong yang lain silakan. Jadi jangan beliin kurma, boleh beliin yang lain karena pihak masjid lebih tahu untuk kurmanya saya. Nah, gitu. Untuk air minumnya saya. Untuk tehnya saya. Nah, seperti itu. Itu bisa seperti itu. Gitu. Jadi itu uslub aja. Mudah-mudahan sih bisa. Sama sebenarnya dengan amal strategis tadi, kita sebenarnya kalau mau beramal soleh atau bersedekah, itu bisa juga cari yang strategis. Yang strategis dalam arti apa? Jangan cuma yang dimakan habis. Jadi kita mau sedekah yang itu bisa long lasting. Gitu, long lasting. Kayak misalkan kalau aktivitas dakwah itu adalah aktivitas yang paling besar investasinya untuk pahala karena mengajak orang untuk kebaikan, maka kita bisa support orang-orang yang melakukan aktivitas dakwah. Mbak, saya support ya, apanya earphone-nya. Mbak, saya support ya, apa kuota internetnya. Supaya Mbak bisa aktivitas dakwah. Atau Ustadz ini keliling-keliling, cari aja siapa yang melakukan aktivitas dakwah yang rutin dan sering di wilayah sekitar kita. Di wilayah sekitar kita, kemudian kita kasih dia support dari kuotanya misalkan, dari apa yang bisa dia pakai untuk aktivitas dakwahnya dia. Gitu. Itu pemberian kita itu akan mengalirkan pahala terus. Gitu. Jadi kita boleh personalize seperti tadi, kita pilih orang yang dia itu banyak beramal soleh, banyak melakukan aktivitas dakwah, atau kita pilih wadah seperti masjid tadi.
Seperti masjid yang biasa membagi-bagikan sedekah takjil. Nah, itu kita terserah mau pilih secara person atau mau pilih secara tempat. Itu terserah. Gitu. Tapi itu banyak pilihan untuk bersedekah. Nah, gitu ya, Bu Amin ya. Iya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa semangat juga untuk bersedekahnya ini. Karena berlomba-lomba untuk menjadi dermawan. Oke, bagaimana Ibu Amin? Sudah jelas penjelasannya? Terus. Ya, soal sedekah nih memang betul kata Ustazah, yang terdekat dulu Ustazah, keluarga, tetangga. Nah, satu lagi Ustazah, jika ada teman atau saudara yang datang minta bantuan, nah itu juga cara Allah untuk kita bersedekah. Biasanya misalnya ada yang nggak ada beras di rumahnya atau minta bantuan. Nah, Iya, betul, betul. Yang nggak ada minyak boleh. ya, datang langsung kepada kita ya Ustazah. Tandanya Allah menginginkan orang itu untuk kita bersedekah gitu. Ini ada pertanyaan Ustazah. Dari kakak Dia Salihah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana hukumnya tadarus di masjid dengan menggunakan pengeras suara bagi perempuan? Salam kenal dari Madiun. Salam kenal juga kakak Dia Salihah. Saya sama Madiun juga masih salam kenal dengan Mbak Dian. Silakan Ustazah dijawab pertanyaannya. Iya, jadi tentang menggunakan pengeras suara tadarus di masjid bagi seorang perempuan, ini kembali lagi nanti ke pembahasan tentang kita tengok dulu status suara perempuan. Jadi suara perempuan apakah itu aurat atau enggak? Kalau yang saya pahami, yang saya pelajari itu adalah yang suara yang menggoda. Nah, suara yang menggoda, suara yang membangkitkan hawa nafsu gitu ya, suara yang mendesah-desah lirih. Nah, itu adalah suara yang masuk kategori nggak boleh gitu ya, suara yang tidak boleh seperti itu. Kayak kalau bicara iya apa kenapa ya kayak gitulah gitu kan, yang dilembut-lembutin begitu. Nah, tapi kalau bacaan Al-Qur'an atau kita berbicara seperti ini, berbicara biasa kemudian menggunakan pengeras suara, itu sebenarnya statusnya sama aja. Kita nggak pakai pengeras suara sama kita pakai pengeras suara itu statusnya sama. Gitu, statusnya sama. Kita ngomong begini, kemudian kita ngomong pakai mic, itu statusnya sama. Gitu, kebolehannya. Gitu ya, kebolehannya sebenarnya sama. Karena tadarus itu tidak membangkitkan hawa nafsu, tapi membangkitkan naluri beragama. Jadi ketika ada orang ngedengar perempuan membaca tadarus, kemudian yang terpanggil itu adalah naluri seksualnya, itu berarti dia ada yang salah. Gitu. Yang salah itu bukan bacaan tadarus yang dibaca oleh si perempuan itu, tapi yang salah itu adalah personal orang itu. Gitu. Karena bacaan tadarus itu harusnya itu kan seperti yang tercantum. Bentar, ya. Ustazah, saya izin kamar mandi bentar Ustazah ya, izin ya. Oh ya, boleh. Siap digantikan sama Unifemi ya. Atau digantikan Mbak Wulan. Nah, jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan seperti itu. Maka bacaan tadarus, siapapun yang membacanya, baik laki-laki atau perempuan, itu sebenarnya statusnya sama. Itu sedang membacakan ayat-ayat Allah. Gitu. Memang ada beberapa khilafiyah, pendapat dari sebagian ulama, jangan kalau perempuan itu nggak usah pakai pengeras suara untuk menghindari fitnah. Jadi bukan larangan karena akan membangkitkan hawa nafsu, tapi untuk menghindari fitnah. Nah, jadi siapa tuh bagus amat, nah, kayak gitu, kemudian jadi fitnah gitu ya. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu, tapi itu bukan alasan untuk melarang. Jadi bukan alasan yang kuat untuk melarang membaca Al-Qur'an dengan pengeras suara bagi perempuan. Gitu. Secara umum, secara peraturan dasarnya
baik berbicara dan membaca tilawah Al-Quran itu dengan pengeras suara maupun tanpa pengeras suara hukumnya sama, sama-sama boleh mubah-mubah. Jadi mubah-mubah saja, nggak ada larangan sebenarnya. Gitu. Yang ada larangan itu kan kalau sekarang itu adalah kalau bacaannya itu kurang bagus. Nah, kalau bacaannya kurang bagus, kemudian pakai pengeras suara, nah itu kan nggak enak didengarnya, gitu. Jadi mungkin itu masalah ini aja nanti, masalah untuk kalau kita bacaannya bagus, nggak masalah kalau kita pakai pengeras suara, tapi kalau bacaan kita masih kurang bagus, pengeras suaranya nggak usah dipakai aja dulu. Gitu, sampai nanti kita bacaannya bagus sehingga orang banyak mendengarkan itu tidak menghina bacaan kita karena itu kan yang kita baca ayat-ayat Allah ya, tapi justru makin menguat keimanannya karena mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca gitu. Jadi seperti itu Mbak Dian dari Madiun. Iya Ustazah, ada juga saya dengar katanya suara itu juga aurat. Ya Ustazah, nggak boleh ngaji di luar ya. gitu ya Ustazah. Ada yang berpendapat seperti itu bahwa suara itu aurat katanya. Suara itu aurat sehingga makanya tidak boleh kalau suara itu, tapi itu kalau yang saya pelajari yang berpendapat bahwa suara itu aurat itu kurang tepat ya, kurang tepat karena dalil-dalil hadis itu banyak sekali Rasul itu bercakap-cakap dengan perempuan, bukan mahramnya beliau. Seperti salah satunya itu kisah Fadl bin Abbas yang kepalanya ditolehkan sama Rasulullah ketika Rasulullah sedang berbicara dengan seorang perempuan. Perempuan itu cakep, nggak pakai cadar, jadi perempuan itu cakep banget gitu kan. Ada kepentingan bertanya dengan Rasulullah. Rasulullah itu lagi ngeboncengin Fadl bin Abbas. Nah, Fadl bin Abbas itu kemudian ngelihat perempuan itu merasa tertarik dan perempuan itu juga sempat ngelirik ke Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini ganteng, gitu ya, ganteng juga gitu. Nah, anak muda ketemu anak mudi gitu. Nah, Rasul itu sepanjang urusan dengan perempuan yang pemudi tadi sedang bertanya, maka kepalanya Fadl itu dipalingkan. Jadi suaranya masih kedengeran karena lagi bercakap-cakap, tapi kepalanya dipalingkan sama Rasulullah, dipegang gitu, ditahan gitu kan. Kemudian Fadl bertanya, ya Rasulullah, kenapa kepala saya dipalingkan? Kemudian yang lain juga ada yang nanya, ya Rasulullah, kenapa keponakanmu sendiri dipalingkan? Kenapa seperti itu? Rasulullah, karena aku melihat ada godaan setan antara pemuda dengan pemudi. Jadi pandangan. Nah, pada waktu itu yang Rasul itu waspadai adalah pandangan yang berubah. Tetapi kalau tentang lisan, suara, itu ternyata Rasul tetap bercakap-cakap dengan pemudi tadi yang bertanya kepada Rasulullah. Nah, dari peristiwa itu dan juga beberapa peristiwa lainnya yang para sahabiyah itu bertanya langsung dengan Rasulullah, maka di situ disimpulkan bahwa suara itu bukan aurat. Suara bukan aurat. Kalau suaranya itu bentuknya adalah berbicara biasa atau membaca Al-Quran, itu bukan aurat. Nah, yang ada lagi hadis yang menyebutkan itu adalah yang bikin yang bikin orang tertarik itu adalah suara yang mendesah, suara yang digaya-gayain, kan ada ya suara yang diseksi-seksiin gitu loh, diseksi-seksiin, dilembut-lembutin gitu ya, supaya apa? Memang tujuannya supaya laki-laki lawan jenis itu tertarik. Bapak mau beli apa? Sini deh Pak, coba lihat dulu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau biasanya ngomongnya nggak begitu, tapi kemudian ketika ada orang yang pengen dia rayu untuk mau membeli produk yang dia pasarkan, itu suaranya berubah gitu. Nah, yang perubahan suara yang seperti itu, yang dengan tujuan merayu tadi, itu yang nggak boleh. Jadi secara umum suara itu bukan aurat, tapi memang betul ada nada-nada, ada bentuk-bentuk suara tertentu yang itu diharamkan. Nah, termasuk suara yang kalau zaman dulu itu kan ada tuh telepon esek-esek ya.
Zaman dulu, zaman kita masih pakai telepon 100 rupiah yang bisa telepon kosong berapa gitu ya. Nah, kemudian ketika kita telepon, ya dia cuma ngomongin hal yang begitu-begitu aja, yang esek-esek aja gitu. Ini rata-rata enggak nggak ya? Jadi Anda kesepian, silahkan telepon saya. Nah, itu suaranya memang dibikin begitu. Dibikin tertarik, dibikin menarik, sengaja diajarkan caranya. Nah, suara yang seperti itu yang kena haram. Gitu. Jadi secara umum suara itu bukan aurat, tapi memang ada keharaman ketika suara itu berubah untuk menggoda. Gitu. Oke, ada lagi? Ibu-ibu? Ini di Madiun ini lebih dulu maghribnya. Jadi kita kayaknya nggak bisa sampai jam 6 nih. Karena maghribnya di Madiun duluan. Di Kalimantan, Bunda Adel tadi udah pamit duluan tuh. Karena maghribnya udah lebih cepat lagi dia. Selisih 1 jam kita sama Bunda Adel. Mbak Widya hilang ya? Saya kangen sama yang di Kerinci, Masya Allah, datang juga. Sinyalnya turun naik. Masya Allah, gimana kabarnya Kerinci? Oh, lama sekali saya nggak ke Kerinci ya. Begitu-gitu aja saja. Masya Allah. Maksudnya gitu-gitu dalam amal soleh ya? Iya. Alhamdulillah. Oh, karena pindah kan orangnya ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ramadan semakin bersemangat lagi, semakin banyak lagi orangnya. Mudah-mudahan. Iya nih, kayaknya Mbak Widya keluar ya. Mbaknya tadi dari Kerinci mana? Kerinci Jambi apa Kerinci Pelalawan? Oh, itu Pelalawan. Salam kenal. Mana tahu nanti lewat. Iya nih, sesama di Riau nih. Iya, kakak siapa tadi? Salam kenal juga, Bu. Saya di Kerinci Pelalawan, Bu. Ya nanti dikit ya. Siapa namanya? Di apa? Dikit ada? Asmawati, Bunda Nadia. Kalau dipanggil. Ya, Masya Allah. Iyalah. Ibu di mana, Bu? Di Kampar, di Bangkinang. Oh, Bangkinang. Masya Allah, masih sama-sama Riau ya. Ujung ke ujung, Bu. Unifemi juga frozen ya? Oh enggak tuh sudah. Mbak Widianya keluar. Udah banyak yang keluar, tinggal 14 tadi, 16. Berapa tadi? 24. 30 tadi. Tinggal 14. 20. Tadi terakhir ada 20, nih 6 sudah izin keluar. Karena memang sudah sebagian sudah maghrib. Baik, saya kembalikan ke Unifemi karena Mbak Widianya keluar. Hilang. Tadi hanyut. Baik kakak-kakak, Soliha, apa kabar sore ini? Ganti apa ya Ustazah? Ganti host. Alhamdulillah sehat. Masih mau bertanya silakan atau mau masih bertanya tentang minyak? Harga terkini di Pekanbaru Ustazah tadi beli 50.000. Innalillahi, di atas lebih mahal daripada harga yang di pemerintah ya. Itu pun yang ada minyaknya cuma 5 bungkus ya. 5 bungkus harganya udah 50.000. Masya Allah, 250.000 ya. Bungkus. Bungkus 2 kiloan, 1 kilo. 2 liter. 50.000 tuh untuk yang 2 liter. 2 liter.
Kemarin di tempat saya 2 liter yang Sonia tuh 34-nya. Wah, itu harga lama tuh. Harga lama masih tuh, Bu. Gitulah. Unifemi kejar ke Bangkinang. Cari minyak sampai ke ujung dunia. Iya, udah lah mahal, langka. Hanya lagi, nanti untuk beli BBM-nya nggak ada. Iya, Ah, benar, BBM juga lagi ini ya. karena bikin pandan untik Dibatasi. pakai minyak itu, Ustazah. Dia kan karena bolu kukus kan, makanya dia pakai minyak pandan untik kelapa itu. Iya, betul. Kalau pakai mentega beda. Itu namanya brownies. Mm-mm. Sensasinya beda, nanti legitnya beda. Dan bapak-bapak di sini ternyata yang macet tadi malam tuh bapak-bapak itu lagi apa bukan bus. Enggak, ngantri solar. Iya, di kota. Oh, Makanya bus-bus besar itu kan lagi ngisi apa ngantri solar. Ternyata maka macet total dari jalan Nagasaki sampai jalan Riau ujung. Masya Allah. Itu kan jalanannya panjang aja, lurus begitu aja ya. Kalau dari sini ya, SM Amin ya. SMA. Sampai ke dekat SKA tuh, sampai ke Jalan Riau mau kita ke Rumbai itu Ustazah, dekat jembatan Jalan Riau. Allahu Akbar. Wih, Sampai- panjang juga bapak-bapak antri bensin ya. Ngalahin Iya. ibu-ibu. Allah, begitulah di negeri yang banyak sawit dan banyak bensin, ya minyak bumi harusnya kan nggak kekurangan minyak kan di Pekanbaru, Ustazah. Tapi Ternyata langka ya, di sana. malah kita yang orang Pekanbaru malah kekurangan minyak. Bagaimana cara kita menyikapinya lagi, Ustazah? Dan kondisi seperti itu. Untuk saat ini cuma bisa sabar. Iya, cuma bisa bersabar. Sambil tetap berdakwah. Nah, di Madiun udah maghrib nih. Jadi aktivitas dakwah itulah yang bisa membuat orang-orang itu tidak hanya memilih sikap sabar, tetapi ini memang by system ya. Maksudnya apa iya penghasil CPO tertinggi di dunia, nomor 1 bahkan di dunia, kok bisa sampai warganya itu nggak dapat minyak, nggak dapat bensin. Nah, itu kan berarti ada sesuatu. Untuk Nah, sekarang berdakwah pun sekarang kita ada dicap radikal gitu. Bagaimana seharusnya lagi kita, Ustazah? nggak apa-apa. Alhamdulillah. Radikal, Ustazah. Ini ranking kedua, ranking ketiga. Nah, sedangkan umat sekarang benar-benar kekurangan tentang ilmu agama Islam kan. Sekarang pun betul. ditambah lagi Ustadz radikal. Jadi bagaimana meyakinkan rakyat, meyakinkan umat supaya mereka percaya gitu kan. Apa yang kita pelajari ini memang betul sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan mereka itu udah percaya lagi dengan ustadz-ustazah gitu. Kan mereka untuk belajar tentang Islam pun mereka jadi udah belajar pun negara pun tetap gini-gini aja gitu. Oh iya, itulah ujian kesabaran yang panjang. Ujian kesabaran yang paling panjang itu adalah ujian kesabaran dalam dakwah, ujian kesabaran untuk istiqomah, dan ujian kesabaran dalam melaksanakan apa itu ujiannya nggak ada berhentinya. Karena yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat itu sama persis seperti yang sedang kita alami sekarang. Kita cuma dibilang radikal, Rasul dulu dibilang orang gila, ya kan? Rasul dibilang pemutus hubungan keluarga. Kemudian apalagi macam-macam tukang sihir itu adalah fitnah-fitnah yang dilontarkan kepada Rasulullah. Tapi apakah dengan fitnahan seperti itu Rasul berhenti? Ternyata enggak sama sekali. Malah makin giat. Jadi malah makin giat yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika semakin dihina, semakin dikasih stempel macam-macam gitu ya. Anda salah, Anda radikal, Anda segala macam. Rasul tetap mendakwahkan Islam, nggak ada berhentinya. Bahkan penentangan itu semakin kuat dan Rasul tidak berhenti.
Itu sampai pamannya sendiri itu kan mencoba bertanya ya, nawar kepada Rasulullah, udahlah nggak usah dakwah. Wahai pamanku, kata Rasulullah, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah ini, demi Allah, aku tidak akan menghentikan dakwah ini. Nah, karena melihat sikap Rasulullah yang tetap konsisten, meskipun dilabelin macam-macam, dipersekusi sedemikian rupa, sampai tekanannya itu kepada pamannya, Abu Thalib ya, sampai pamannya itu juga dipressure, ditekan, tapi melihat jawaban keponakannya yang seperti itu, akhirnya pamannya pasang badan. Sudah, kalian pulang sana, jangan ganggu keponakan saya mendakwahkan Islam. Nah, jadi orang itu akan menguji kita dari sisi kekonsistenan kita. Kalau hanya gara-gara dicap radikal kemudian kita tidak berdakwah, itu berarti kita sebenarnya radikal KW gitu. Jadi masih palsu gitu ya. Jadi kalau kita dikasih label macam-macam sama manusia dan kita tetap konsisten karena kita melakukan ini karena perintah Allah, lillahi ta'ala, dan saya nggak melihat respon manusia, maka itu berarti kita betul-betul radikal. Radikal itu kan ramah, terdidik, dan berakal ya, kalau yang lagi tren sekarang. Jadi radikal itu kan maksudnya itu berakar ya, berprinsip. Berarti kita orang yang betul-betul berprinsip, kita itu istiqomah. Dan orang yang nyinyir, orang yang kasih label, itu nanti dia capek sendiri. Kalau kita konsisten, yang akan menyingkir itu adalah mereka, bukan kita. Tapi kalau kita mundur, kita nggak lagi dakwah, kita nggak lagi ngajak teman-teman kita untuk mempelajari Islam, maka itu berarti kita nggak lagi menjalankan perintah Allah. Berarti kita tergoda tadi, tergoda untuk nggak sabar dalam melakukan ketaatan. Nah, kalau udah kayak begitu, nanti kita kena remedial sama Allah. Diuji lagi nanti, gitu. Jadi kalau ada teman kita yang salah paham seperti itu, kita undang aja. Kita ngeteh yuk. Mumpung belum puasa, yuk kita ngeteh. Kenapa punya pikiran begitu? Ada apa? Kan kita berteman juga kan udah lama, sudah tahu. Percaya nggak sama saya? Kalau apa yang saya pelajari, apa yang saya ajak kepada teman-teman, ini adalah sesuatu yang ya memang seperti itu. Ragunya di mana? Saya mengajak itu tidak mesti orang itu jadi seperti saya. Enggak. Saya mengajak itu karena Allah memerintahkan saya untuk mendakwahkan Islam. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan Islam. Anda mau terima atau enggak mau terima, itu pilihan Anda. Tapi saya harus menyampaikan karena itu kewajiban. Nah, jadi ketika ada mispersepsi tentang kamu kan orangnya begini dan begitu, ya udah kita ajak ngobrol aja. Ajak ngobrol aja. Jadi gimana? Gitu. Jadi gimana mau tetap mempelajari Islam atau enggak? Kayaknya saya stop dulu deh, nggak apa-apa. Kalau kajiannya mau stop dulu nggak apa-apa. Tapi kita tetap berteman kan? Tapi kita bisa tetap ngobrol-ngobrol kan? Tapi kita tetap masih bisa jalan bareng kan? Nah, kayak gitu. Jadi kita tetap menjalin hubungan baik, yang dengan hubungan pertemanan itu kita berharap dia mungkin nggak mau ngedengerin lewat kajian, tapi dia mau ngedengerin lewat lisan kita. Oh, berarti teman saya ini sedang Allah amanahkan untuk saya secara pribadi. Karena ketika diajak kajian dia nggak mau, tapi dia ngobrol sama kita mau. Gitu. Oh ya sudah, kalau gitu ini adalah lahan dakwah saya. Gitu. Jadi ya sudah, tetap ajak baik, ajak ngobrol, tetap diajak diskusi, ngomongin soal minyak, itu nggak bisa dihindari karena memang itu faktanya begitu gitu ya. Nah, jadi gimana? Nah, kalau di dalam Islam kita nggak bisa demo, turunin ini, nggak bisa begitu. Kalau di dalam Islam itu diatur, caranya itu begini, 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 gitu. Nggak ujuk-ujuk, udah bubarin aja, nggak boleh begitu. Gitu. Jadi itu kayaknya ada mispersepsi ya, ada mispersepsi yang menghinggapi teman-teman kita, dan akhirnya mereka memilih untuk mendengarkan orang lain. Nah, itu adalah ujian juga, ujian dalam pertemanan kita.
kadangkala kita itu pertemanan ada panas dingin kan ya. Ada panas dingin yang kadang hubungan kita itu panas, ada kalanya hubungan kita itu dingin, sangat dingin gitu ya. Saking dinginnya bisa sampai membeku. Tapi suatu saat dengan kita terus berusaha untuk mengakrabi teman kita bisa jadi hangat lagi gitu. Jadi seperti itu Unifemi. Baik, syukron Ustazah. Sana udah azan, Za? Udah, orang mau siap-siap sholat maghrib. Di sini. Baik, kita berhubung di Ustazah udah azan, kita kayaknya 30 menit. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih buat Ustazah Titi untuk waktu dan tempatnya, dan untuk ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dengan Ustazah Titi bisa menjadi amalan buat Ustazah, dan di Allah beri pahala yang berlipat ganda, dan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari untuk menambah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah bergabung di 3 pulau, Kalimantan, Sumatera, Jawa. Masya Allah. Kita tutup kajian kita pada sore hari ini dengan membacakan istighfar 3 kali dan doa kafatar, doa penutup majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Subhanallahumma Alhamdulillahirabbil alamin. Afan minkum dari Kak Sebrina dan saya juga. Terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin. Mau masuk Ramadan mungkin. Ya, maaf lahir batin ya Ibu Sol. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan Ramadan